Akhirnya pilot pada saat itu mencoba menaikkan ketinggian pesawat, tapi usahanya gagal guys. Dan akhirnya sayap kiri pesawat menabrak pohon-pohon di bukit dan membuatnya terbakar dan akhirnya jatuh. Assalamualaikum guys, terima kasih sudah klik video ini. Kalian tahu tidak, ternyata negara kita ini, Indonesia, merupakan salah satu negara dengan pasar penerbangan paling mematikan di seluruh dunia. Tercatat dari tahun 1945 sejak Indonesia merdeka, sampai tahun 2021 sekarang, sudah terjadi 104 kali kecelakaan pesawat di negara kita ini. Menurut data dari Aviation Safety Network, baru-baru sekitar sebulan yang lalu juga terjadi kecelakaan pesawat, yaitu pesawat Sriwijaya Air yang dinyatakan jatuh di Pulau Laki dan menewaskan seluruh penumpangnya, serta juga kru pesawatnya. Tapi di video kali ini aku tidak akan membahas tentang pesawat Sriwijaya Air, karena aku yakin dan juga percaya bahwa kalian semua sudah pasti tahu tentang kasus dari pesawat Sriwijaya Air. Jadi yang akan aku bahas dalam video kali ini adalah tragedi kecelakaan pesawat terparah sepanjang sejarah negara Indonesia, yaitu jatuhnya pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA152. Tapi sebelumnya aku mengajak teman-teman semua untuk mendoakan semua korban-korban dari tragedi kecelakaan pesawat yang pernah terjadi di negara kita. Bukan hanya untuk Sriwijaya Air atau GA152, tapi seluruh korban dari tragedi kecelakaan pesawat yang pernah terjadi di negara kita. Semoga mereka semua diberikan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga keluarganya bisa tabah, sabar, dan juga mengikhlaskan kepergian anggota keluarga mereka. Amin. Jadi guys, kenapa kecelakaan pesawat dari Garuda 152 ini dinyatakan paling parah walaupun dia ini jatuh pada tahun 1997, dimana setelahnya masih banyak kecelakaan pesawat yang terjadi di negara kita ini sampai tahun 2021. Alasannya adalah karena pesawat GA152 ini jatuh di daratan. Dan sebelum jatuh, sayap kirinya ini menabrak pohon-pohon yang ada di pegunungan, yang akhirnya membuat pesawat ini terbakar dan kemudian jatuh. Semua penumpang pesawat dan juga kru pesawat meninggal dunia dalam kondisi hangus terbakar. Mengerikan sekali kan? So, nggak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita bahas. Jadi buat kalian semua yang penasaran, stay tune. Jadi guys, pesawat Garuda 152 ini merupakan pesawat Airbus A300B4-220. Dia menggunakan dua mesin, yaitu Pratt dan Whitney JT90-59A. Pesawat Garuda 152 ini melakukan penerbangan perdananya pada tanggal 6 Oktober tahun 1982. Jadi pada tahun 1997 pesawat Garuda 152 ini sudah berumur 15 tahun. Dan selama 15 tahun itu pesawat GA152 ini sudah 16.953 kali melakukan take off dan juga landing, serta juga 27.095 jam terbang. Umur 15 tahun untuk pesawat GA152 kayaknya bisa dibilang belum terlalu tua guys, karena pesawat Garuda Indonesia merupakan pesawat nomor 1 di negara Indonesia ini. Jadi bisa dibilang dia ini merupakan pesawat yang paling aman dan juga nyaman. Tapi aku belum pernah menggunakan pesawat Garuda, jadi belum pernah merasakan kenyamanannya. Buat kalian semua yang pernah pakai Garuda, silahkan komentar di bawah. Dan yang belum seperti saya, semoga suatu hari nanti kita bisa mengendarai pesawat Garuda juga. Amin. Jadi guys, pada tanggal 26 September tahun 1997, pesawat Garuda dengan nomor penerbangan GA152 bakalan take off dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta, menuju ke Bandara Internasional Polonia, Medan. Sekarang namanya Pangkalan Udara Suwondo. Pesawat GA152 ini dijadwalkan akan berangkat pada pukul 11.41 waktu Indonesia Barat dan diperkirakan akan sampai di Bandara Polonia Medan pada pukul 13.41 waktu Indonesia Barat. Jadi sekitar 2 jam penerbangan. Nah, pada saat itu pesawat dari GA152 ini dipimpin oleh Kapten Rahmo Wiyoga dan juga kopilot yang bernama Sutomo. Kapten Rahmo ini pada saat itu berumur 42 tahun. Dia bergabung dengan maskapai Garuda pada tahun 1977. Jadi dia ini sudah bekerja dengan Garuda selama 20 tahun. Nah, selama 20 tahun ini Kapten Rahmo sudah memiliki 12.000 jam terbang, yang artinya sudah sangat-sangat berpengalaman dalam dunia penerbangan. Terus jumlah penumpang yang ditampung oleh pesawat GA152 pada saat itu adalah 222 penumpang dengan rincian 205 orang Indonesia, 2 orang Kanada, Britania Raya juga 2 orang, terus 1 orang Perancis, 6 orang Malaysia, 2 orang Amerika Serikat, dan juga 2 orang Jerman. Terus ditambah 12 orang kru pesawat. Jadi secara keseluruhan, jumlah orang yang ada di dalam pesawat GA152 pada hari itu adalah 234 orang. Nah, setelah semuanya siap, akhirnya pesawat GA152
GA152 berangkat sesuai dengan jadwal. Tentunya dengan perkiraan cuaca yang baik dan juga kondisi pesawat yang layak terbang. Nah, awalnya setelah melakukan penerbangan lebih dari 1 jam, pesawat GA152 ini baik-baik saja, aman terkendali. Cuman ketika pesawat sudah sampai di langit Medan, ternyata ada kabut tebal, di mana pada saat itu kabut tebal ini disebabkan oleh pembakaran hutan di Riau. Nah, kondisi ini tentunya sangat-sangat mengganggu jalur penerbangan. Dan memang pada saat itu hampir seluruh penerbangan di Indonesia mengalami masalah jarak pandang karena pembakaran hutan itu. Bahkan saking tebalnya kabut asap pada saat itu, pilot pesawat dari GA152 ini sama sekali tidak bisa melihat apapun di depan pesawat. Sementara kondisi pesawat sudah dekat dengan Bandara Polonia Medan, yang artinya mereka akan segera melakukan landing. Tapi karena pilot pada saat itu tidak bisa melihat apapun di depan pesawat, akhirnya pilot pesawat GA152 ini menghubungi petugas Air Traffic Control atau pemandu lalu lintas udara yang ada di Bandara Polonia Medan. Nah, sekitar pukul 13 siang, GA152 diinstruksikan oleh ATC untuk heading 235 derajat ke kiri. Awalnya pilot tidak mendengar guys instruksi itu. Akhirnya petugas ATC mengulangi lagi instruksinya dengan suara yang lebih keras. Nah, setelah itu barulah pilot GA152 ini mendengar instruksi dan langsung melakukan heading 235 derajat ke kiri. Pada saat itu pesawat GA152 ini heading dari 316 derajat menuju ke 325 derajat ke kiri. Terus beberapa detik kemudian pilot bertanya kepada petugas ATC, apakah pesawat sudah keluar dari area pegunungan? Petugas ATC pada saat itu mengatakan, "Affirm, sir," artinya dikonfirmasi atau iya, sir. Tapi sebenarnya pada saat itu pesawat GA152 masih berada di daerah pegunungan. Terus beberapa detik selanjutnya, petugas ATC kontak ke GA152 agar lanjut heading 215 derajat ke kiri. Pesawat pun langsung heading dari 235 derajat ke 215 derajat ke kiri. Artinya pada saat itu pesawat akan turun ke ketinggian 2000 kaki. Tapi guys, ternyata pada saat itu pilot menurunkan pesawat ke ketinggian 500 kaki. Sepertinya ada sedikit kekeliruan yang terjadi dalam menerapkan ketinggian pesawat di sistem autopilot. Akhirnya ATC kembali kontak ke GA152 agar final heading 46 derajat ke kanan. Tapi pada saat itu pilot justru heading ke kiri, bukan ke kanan. Mungkin pilotnya pada saat itu salah dengar. Petugas ATC mengatakan turn right, sir, atau ke kanan, Pak. Pada saat itu sudah menunjukkan pukul 13.30 dan kondisi pesawat GA152 sudah sangat dekat dengan pegunungan. Dan beberapa saat kemudian pesawat GA152 ini mulai heading ke kanan setelah petugas ATC berulang-ulang menginstruksikan kepada pilot pesawat. Tapi pada saat pesawat ini sudah berbelok ke kanan, petugas ATC belum menyadari hal itu karena di sistem radar posisi pesawat akan diupdate setelah 12 detik. Jadi pada saat itu petugas ATC masih mengira kalau pesawat GA152 masih heading ke kiri. Akhirnya petugas ATC bertanya kepada pilot, apakah kalian sudah heading ke kanan? Pilot pada saat itu bilang ya, sudah. Akhirnya petugas ATC memerintahkan kembali kepada GA152 untuk terus heading ke 15 derajat. Nah pada saat itu guys, pesawat GA152 ini justru terbang ke arah pegunungan. Sementara pilot pesawat tidak bisa melihat apapun di depan pesawat. Semua petunjuk dia pasrahkan kepada petugas ATC, sementara GPWS warning dari pesawat juga tidak berbunyi. Pilot pesawat GA152 pada saat itu sempat sadar kalau mereka berada sangat dekat dengan pegunungan. Akhirnya pilot pada saat itu mencoba menaikkan ketinggian pesawat, tapi usahanya gagal guys. Dan akhirnya sayap kiri pesawat menabrak pohon-pohon di bukit dan membuatnya terbakar dan akhirnya jatuh. Dan langsung hilang kontak dari radar petugas ATC di Bandara Polonia Medan. Sekitar pukul 13.34 waktu setempat, pesawat GA152 dinyatakan jatuh di daerah hutan berbukit di ketinggian 1150 kaki dari permukaan laut, tepatnya di Desa Buanabar, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, dalam kondisi hancur dan juga hangus terbakar. Sebenarnya sempat terjadi beberapa kali miskomunikasi antara petugas ATC dan juga pilot dari pesawat GA152. Karena pada saat yang bersamaan ada juga pesawat dengan nomor penerbangan yang sama dengan pesawat GA152, yaitu pesawat Merpati 152, yang akan melakukan pendaratan juga di Bandara Polonia Medan. Walaupun petugas ATC dan juga pilot pesawat GA152 bisa nyambung kembali, tapi pada akhirnya pesawat GA152 mengalami kecelakaan parah.
Dari transkrip percakapan antara petugas ATC dan juga pilot pesawat, petugas ATC sempat mendengar suara teriakan Allahu Akbar dari dalam pesawat sebelum pesawat itu dinyatakan jatuh dan hilang kontak. Menurutnya suara itu kalau bukan dari pilot berarti kopilot. Nah, pada saat pesawat GA152 ini jatuh, ada seorang penduduk yang sedang berada di lokasi itu guys. Dia menyaksikan pesawat GA152 ini terbakar dan jatuh. Nama orang itu adalah Sarin. Pada saat dia diwawancarai, dia bilang pada saat itu saya benar-benar sangat-sangat takut dan bahkan hampir pingsan. Seluruh tubuh saya tidak bisa digerakkan. Tapi telinga saya masih mendengar dengan jelas. Pada saat pesawat jatuh sama sekali tidak ada suara teriakan minta tolong atau teriakan jeritan dari dalam pesawat. Entah apa yang terjadi di dalam pesawat. Mungkin semua penumpang pesawat sudah meninggal dunia di dalam pesawat sebelum pesawat sampai di tanah. Nah, setelah jatuh, pesawat GA152 benar-benar sangat-sangat hancur parah. Seluruh penumpang pesawat yang berjumlah 222 orang beserta 12 kru pesawat dinyatakan meninggal dunia. Jasad-jasad mereka ini hangus terbakar dan sangat sulit untuk diidentifikasi. Akhirnya pihak berwenang dari Garuda memfasilitasi keluarga korban, maksimal 2 orang tiap-tiap keluarga untuk berkunjung ke lokasi dan mengenali anggota keluarga mereka yang menjadi korban dalam tragedi ini. Para wakil keluarga korban ini diberangkatkan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta Terminal F Cengkareng pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, tanggal 27 September tahun 1997. Keesokan harinya setelah kejadian kecelakaan pesawat dari GA152. Mereka diantar dengan menggunakan pesawat Boeing 747-200. Dan akhirnya dari proses identifikasi korban, hanya 186 korban yang berhasil diidentifikasi dan dibawa kembali oleh pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara ada 48 korban yang tidak bisa diidentifikasi karena dalam kondisi yang sangat-sangat parah. 48 jasad ini akhirnya dimakamkan di Monumen Membramo Medan. Dalam tragedi ini ada 2 jurnalis dari Liputan 6 SCTV yang juga menjadi korban. Namanya Ferdinand Dusius dan juga Yance Iskandar. Mereka berangkat ke sana dengan tujuan untuk meliput kebakaran hutan. Nah, setelah dilakukan investigasi terkait dengan kecelakaan pesawat GA152 ini, laporan resmi Dewan Keselamatan Transportasi Nasional menyatakan kalau penyebab jatuhnya pesawat dari GA152 ini ada 2. Yang pertama karena pesawat berbelok ke kiri, bukan ke kanan, sesuai dengan perintah dari petugas ATC. Terus penyebab yang kedua karena pesawat GA152 ini turun di bawah ketinggian 200 kaki yang akhirnya membuat sayap kirinya mengenai pohon-pohon di pegunungan di ketinggian 1150 kaki dari permukaan laut. Nah guys, itulah tragedi dari jatuhnya pesawat GA152 yang menewaskan seluruh orang-orang yang ada di dalam pesawat itu berjumlah 234 orang. Tragedi pesawat GA152 ini tercatat sebagai kecelakaan pesawat terparah dan paling mengerikan sepanjang sejarah negara Indonesia. Dan tentunya pada saat kejadian, tragedi ini pasti menyisakan luka dan juga kesedihan yang sangat mendalam bagi seluruh keluarga korban. Bahkan sebenarnya bukan cuman keluarga korban, tapi tentunya kesedihan itu dirasakan oleh seluruh dunia. So, semoga seluruh korban-korban dari tragedi jatuhnya pesawat GA152 ini yang terjadi pada hari Jumat siang tanggal 26 September tahun 1997 diberikan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aku juga berharap semoga tingkat keamanan dari semua pesawat di negara kita ini semakin di-upgrade guys, atau ditingkatkan, agar sebisa mungkin meminimalisir kejadian kecelakaan pesawat. Walaupun ada yang namanya takdir, tapi kita tidak ada salahnya untuk berusaha menghindari yang namanya kecelakaan. So, semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share juga kepada teman-teman kalian semua. Kalau kalian punya kritik dan saran-saran, silahkan komentar di bawah. Dan yang paling penting, jangan lupa klik subscribe, lonceng notifikasinya juga, agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Follow juga akun Instagram aku @yudi_376. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe guys.